jagain mobil aku ya. Terlalu ya kalian kan nggak dengan cara Dan kasar. kamu tahu sebagai laki-laki. Mas, udah dong cukup dari tadi. Kamu nggak mau dikasarin, tapi kamu ngasarin suami aku ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila 9 semua penerima motor. Udah jam. Gung, gas. Tuh, aku permisi ya, Gung. Gas. Kak, kamu kenapa gas kok bawa aku bergas? Nggak, Kamu jadi- tengkar sama Sita? Enggak, jadi gini, Gung. Istrinya aku sekarang lagi belanja, Gung. Aku terus? juga sekarang ekonomi menurun banget, Gung. Kamu tahu sendiri lah. Aku sekarang terlilit banyak hutang. Jadi aku udah berjanji dalam 2 sampai 3 tahun terakhir aku bakalan lunasin hutangnya aku, Gung. Dan cara satu-satunya aku harus ya pergi merantau, Gung. Jadi aku mau nitipin Isel ke kamu dan istrinya aku. Tolong dijagain, Gung. Kalau misalkan ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku. Dan aku minta tolong, kamu bilang aja kalau istriku nanya kalau aku pergi bekerja begitu, Gung. Dan aku kan lagi gak punya handphone sekarang, istriku juga gak punya handphone. Jadi aku kan gak bisa ngubungin istriku. Dan ini nanti aku minta tolong sama kamu, kasihkan Isel ke istrinya aku dan bilang aku berangkat kerja. Itu aja, Gung. Gas. Dan satu lagi, aku minta tolong selama aku kerja kasih pekerjaan buat istrinya aku, Gung, buat mencukupi kehidupannya sehari-hari, Gung. Karena nanti sebelum sebelum aku pulang, aku harus menjamin dulu, Gung. Ketika aku nyampe di rumah, istriku bakalan senang sama anaknya aku, Gung. Jadi aku harus sukses, intinya begitu, Gung. Ya kalau masalah kerja buat istrinya kamu sih, sekarang kan tahu sendiri kamu, gas, kerja cari kerjaan susah. Ada temanku kemarin, gas, 2 hari yang lalu kayaknya ya. Aku kan sudah kerja nih, gas. Aku nawarin kerja jadi tukang parkir cuman, gas. Kalau Oh ya udah, Gung, kerjaan gak lain apa-apa. Gak apa-apa, Gung, karena aku kan kalau dalam 1 bulan ini gak bisa ngirimin uang. Cuman aku udah kasih uang cukup lah buat belanja dulu, Gung. Nanti tiap bulan aku juga kirim ke kamu dan minta tolong jangan bilang itu uang dari aku, Gung. Soalnya kalau aku bilang sama istriku pasti nyusul, Gung. Kalau aku kamu bilang tempat kerjaku di mana dan aku kerja apa, pasti dia nyusul. Aku kan kasihan ke ini, Gung. Kalau misalkan pergi terlalu jauh, Gung. kamu yakin, gas, mau ini mau merantau? Kan Isel masih kecil, gas. Ya gak apa-apa lah, Gung. Ya ini kan juga demi kebaikan Isel sama istrinya aku, Gung. Nah aku ini masih belum pamit ke istriku, cuman istriku berangkat belanja, aku langsung keluar gitu. Jadi biar enak. Jadi ini aku nitip Isel dulu, Gung. Udah, kalau emang itu kemauan kamu demi keluarga kamu, ya aku bantu jagain Isel dan jaga istri kamu, gas. Iya, tapi aku minta tolong ya. Masalah pekerjaan itu kasihkan ke istriku, Gung. Soalnya istriku daripada istriku kerja di sawah, Gung, kan dia selalu ikut aku kerja di sawah. Jadi panas-panasan, aku juga kasihan sama Isel, Gung. Mungkin kalau jadi tukang parkir kan tempatnya bisa teduh. Ya kalau masalah itu kamu fokus aja dulu kerja, gas. Kalau masalah Isel sama istri kamu, biar aku yang ngurus, gas. Kan kamu sama aku kan udah ya kayak saudara, gas. Kita sahabatan udah lama, udah kayak saudara gitu kan, gas. Ya iya, Gung. Ya udah deh. Kalau gitu aku mau berangkat dulu, Gung. Paling enggak 2 sampai 5 tahun lah aku pergi, Gung. Dan aku pasti pulang bawa kabar gembira buat Isel sama istrinya aku, Gung. Jadi aku minta tolong ya. Tapi kamu- apa-apa deh, dia susah di awal, Gung. Tapi nanti ya aku janji gak bakalan bikin Isel sama mamanya juga susah, Gung. Tapi kamu ini, gas, di luar kota harus hati-hati, gas. Ya pasti, Gung.
karena kan aku pergi kerja Gung, bukan cuman bukan buat main-main. Jadi aku pengen sukses dan pengen membuat bahagia keluarganya aku. Sekarang kalau di desa sini apa sih pekerjaan Gung, kan nggak ada. Kalau nggak kita ya ke sawah, kita dibayar dari pagi sampai sore itu 25.000 cuma Gung. Benar guys. Itu kan buat beli lauk aja udah habis Gung, dan juga masih belum buat beli pampasnya, nggak cukup Gung. Itu guys. Terus susunya Isel juga. Jadi aku kasihan Gung, kalau misalkan anaknya aku juga nanggung beban. Cukup aku aja Gung. Nah untuk sementara aku titip ini dulu Gung, nanti kamu langsung kasihkan ke mamanya ya. Tapi ini mamanya belum datang sih guys. Masih belum Gung. Ya udah, kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Salim dulu nak. Salim. Bagus. Dadah. Gimana, Papa pergi kerja dulu ya. Jangan nakal-nakal ya Isel. Dadah Gung. Takut apa gitu gimana? Kalau begitu aku lanjut jalan dulu ya. Guys, hati-hati ya guys. Oke Gung. Makasih Gung atas bantuannya Gung. Ya guys. Assalamualaikum. Salam. Dulu. Semoga sukses Pak. Gimana? Dadah. Salim lagi nak. Bagus. Dadah. Dadah. Gung, aku minta tolong jangan sampai bilang tempat kerjaku di mana ya. Nanti aku bakalan ke kamu, dan aku bakalan tanya kabar si Isel sama istrinya aku ke kamu Gung. Oh ya kan kamu nggak pegang HP nih ya guys. Nanti kamu kalau udah beli HP kan nomor aku tetap yang dulu guys. Oh Kamu iya, kan aku hafal nomornya kamu. Ya udah, makasih ya Gung. Iya, sama-sama guys. Dadah Papa dulu. Kasihan banget sih Bagas ya. Karena ekonominya sulit sampai dia ninggalin anak sama istrinya pergi merantau. Isel jangan lupa ya doain Papa, semoga Papa sukses, bisa bahagiain Isel sama Mama ya. Semoga Isel nanti jadi anak sukses, pinter ya. Cium dulu. Yuk kita main dulu ya. Yuk main dulu. Halo. Iya sayang. Iya. Ini aku beli masih di mana? mobil. Oh beli di mana? Oh beli. Iya tanah aku bakalan jemput kamu kok. Gong. Bentar. Sayang. Nanti aku telepon lagi ya. Yuk. Mau kemana Fit? Waalaikumsalam. Ini anak siapa nih? Anaknya ini si Bagas. Masa kamu nggak tahu anak si Bagas Fit? Hah? Anaknya si Bagas. Oh kamu yang gendong? Bapaknya mana nih? Enggak, ini Fit barusan Bagas ke rumah nganterin Isel ini, katanya sih Bagas mau kerja merantau Fit. Merantau Gong. Terus anaknya dititipkan ke kamu. Istrinya emang kemana? Nah gini Fit, Bagas barusan ke rumah nganterin Isel, katanya mau merantau. Nah tapi cuman herannya Bagas itu gak bilang ke istrinya. Katanya sih aku kan suruh nganterin Isel ke mamanya. Katanya sih gak boleh bilang-bilang sama Bagas kalau Bagas mau merantau Fit. Bener-bener tuh Bagas tuh ya. Kasihan apa sama anaknya. Masa anak sekecil kayak gini ditinggalin ke mamanya? Enggak, kan kamu tahu sendiri Fit, ekonominya si Bagas sekarang lagi menurun Fit. Kan itu Gong nggak gini. bisa dijadikan alasan. Kalau dia udah berani menikah, dia tuh harus bertanggung jawab apapun kondisinya. Hah? Aku dari dulu emang udah ngingetin kalau belum siap jangan menikah dulu, tapi dia tuh berani-beraninya menikah ketika dia tuh belum punya pekerjaan yang mapan gitu loh. Aku aja sudah banyak uang, tapi aku belum menikah. Ya aku takutnya kayak gini. Kalau sekarang kan dia itu udah ninggalin anaknya, istrinya. Terus dia lari dari tanggung jawab. Wah, Ya enggak kan, bener ya. maksudnya sih Kasihan anaknya nih. maksudnya si Bagas kerja keluar kota Fit. Ya kan demi ini Fit, kebutuhan anak sama istrinya. Alah itu kan cuma alasan dia doang, Gong. Kamu sih Mau kemana? bisa-bisanya dibegoin sama Mau kemana? si Bagas, hah? Kalau kayak gini yang ribet itu kamu, tahu nggak? Enggak kok Fit, aku
Ya, aku ikhlas Covid bantuin si Bagas ngejaga anaknya. Gong, emang kamu udah banyak uang apa gimana kamu Ya, bukan. sok-sok jiwa kesatria? Hah? Bukannya gitu, Fir, kan kamu tahu sendiri. Aku gak tega nih kalau kayak gini nih. Bagas kebangetan tuh. Enggak kan, aku Mana? sama si Bagas udah Nah kayak gini. temenan lama, udah kayak saudara gitu, Fit. Jadinya ya aku kalau cuma jaga Isel, ya aku gak keberatan kok, Fit. Lagian si Isel namanya Bagas nggak rewel kok digendong aku, Fit. Ya jadinya aku ya gak keberatan lah, cuman jaga anak kecil kok. Ya kalau hari sehari 2 hari masih karewel kok. Oh iya, ngomong-ngomong ini mamanya kemana sekarang? Nah, tadi kan Bagas yang nganterin ini, mamanya katanya masih belanja, Fit. Jadinya Bagas nganterin Isel, ya gak ada mamanya tadi. Terus dia gak kerja gitu? Ya kalau sekarang ya gak kerja, Fit. Tapi rencananya aku, Bagas nitipin istrinya ke aku sama anaknya, suruh nyariin kerja buat ini, Fit, buat istrinya. Tapi aku bilang ke Bagas, aku ada sih, Gas. Cuman jadi tukang parkir gitu aku. Ya katanya Bagas sih nggak apa-apa sementara doang gitu. Jadi tukang parkir? Mamanya dia? Emang mau jadi tukang parkir di mana? Ya di kota lah, Fit. Emang mau parkir di mana? Oh gitu. Kamu mau kemana emangnya, Fit? Kalau ada... Ya kalau aku sih biasa, Gong. Pacaran dulu, Gong. Gitu loh, sebelum nikah aku udah punya pekerjaan yang tetap supaya gak ditelantarkan kayak gini. Anaknya lucu sih, tapi bapaknya yang kurang ajar. Nih, Gong. Awas aja Jangan tuh bapaknya gitu, kalau ketemu sama Om ya. Tak hajar tau nggak? Udah berani-beraninya tinggal kamu. Gong. Ya udah lanjut aja. Kita beli-beli ya. Capek ya sayang ya ikut mama kerja ya. Ya udah sabar ya sayang ya. Papa juga kemana ya, aku nggak pulang-pulang. Papa bilangnya mau kerja buat Isel, buat mama. Tapi kenapa kok Papa lama banget pulangnya? Apa Papa beneran meninggalin kita ya nak ya? Nggak mungkin ya, Papa sayang kan sama Isel. Ya udah Isel yang sabar. Isel kan selalu nemenin mama. Gak apa-apa ya kalau ayah belum pulang. Isel nggak boleh sedih, ya kan? Kan ada mama yang selalu jagain Isel, ngasih makan Isel, buat sekolahin Isel nanti ya kan? Ya tapi mudah-mudahan nanti Papa bakal pulang buat mama, buat Isel juga ya sayang ya. Di Isel jangan sedih terus ya nak ya. Isel kan selalu nemenin mama kerja. Ya, udah sini peluk mama dulu. Aduh, mau turun. Ya udah sini. Aduh. Hati-hati ya, tapi ya jangan kotor itu sayang. Aduh, udah berat anak mama. Apa? Ini? Nih. Nggak ada, udah kotor. Udah Isel, pokoknya nggak boleh sedih. Ya, kita tunggu Papa pulang. Papa pasti pulang buat Isel, buat mama juga. Mudah-mudahan Papa di sana sehat-sehat ya sayang ya. Sama kayak Isel di sini udah sehat, udah gemuk sama mama. Kita tinggal tunggu Papa pulang ya nak ya. Sini Isel di sini. Ini juga parkiran sepi sayang. Mama belum dapat uang dari pagi nih nak. Sabar ya Isel ya. Loh nak, mama ada parkiran Isel, tunggu sini dulu ya sayang. Sini. Ya terus Pak. Ya. Sip, oke. Habis nungguin mama ya nak ya. Lah, Belum Mas pulang. Arga, belum nih. Lagi dari pagi lagi belum ada ini yang parkir, jadi belum ada penghasilan. Mana juga masih harus jaga si Isel juga. Loh, ini kebetulan aku mau pulang. Gimana kalau Isel tak bawa? Oh, mau Biar pulang. main sama anak. Oh, ya udah kalau gitu aku titip Isel aja nih, Mas. Pulang ya. Jangan, nanti buat main ke depan aja. Nanti kan aku jemput Isel, soalnya aku Biar mau. istriku aja kan ada di warung. Oh gitu, ya udah kalau gitu nanti aku jemput Isel ya kalau udah selesai. Lagian juga aku mau pulang nih sebenarnya, cuman ya masih ada beberapa yang parkir juga kan. Jadi aku harus nunggu nih.
Ya, sama Om Arga dulu. Yuk, Isal sama Om Arga. Deh, Nak. Ya. Kamu tahu tadi nggak? Anaknya loh dititipin ke orang. Dia itu ditinggal suaminya merantau. Dan sampai saat ini dia tuh suaminya nggak ada kabar. Makanya dia kerja jadi tukang parkir meskipun bawa anak. Ayo kita samperin. Ya, Iya. Kasihan banget ya, Yang. Masa perempuan jadi tukang parkir? Ya. Sebenarnya, tapi gimana ya, daripada dia nggak makan kan iya, Ya. nggak punya anak. Kayak gitu. Suaminya juga merantau. Ya iyalah. Kalian berdua ngapain di sini? Loh. Salah, kita jalan-jalan. Kamu yang ngapain di sini? Oh iya, kan kamu jadi tukang parkir ya? Ya iyalah sayang, kalau tukang parkir kan tempatnya di tempat umum kayak gini. Duduknya di trotoar, apalagi kan trotoarnya kan kotor kayak gitu ya. Dia tuh udah biasa kotor-kotor sayang. Yang sangat miris itu kerja sambil bawa anaknya. Saking apanya coba? Saking Melaratnya lah. Enggak gini loh, kalian nggak di mana-mana selalu ngata-ngatain aku ya. bukan ngata-ngatain gitu sih, sebenarnya kita tuh kasihan sama kamu, prihatin atas hidup kamu ditinggal suamimu, terus kamu ngehidupin anak kamu sendiri gitu. Seharusnya prihatin nggak ngata-ngatain kayak gini dong. Kalian nggak di mana-mana, di rumah aku, di sini, dimanapun aku terus ada kalian selalu ngata-ngatain aku. Emang kamu ngerasa dikata-katain? Iya, hah? Ya kalau emang kalian ngata-ngatain aku nggak apa-apa, cuman jangan bawa-bawa anak aku dong. Loh, kan emang udah kenyataan kamu kerja tukang parkir bawa anaknya. Terus aku bilang kamu kerja ke sini bawa siapa gitu saudaranya, enggak kan? Iya kan kamu tahu sendiri, Lucu banget aku bawa sih. anak aku karena nggak ada yang jagain di rumah, karena aku kan hidup juga sendiri sekarang. Aku udah tahu kok. Makanya kalau punya suami itu ya yang bertanggung jawab, yang banyak uangnya, supaya wanita atau istrinya itu gak kerja, apalagi anaknya, gak kasihan ya. Hah? Seharusnya kamu gak marah dong, kan kamu udah kenyataannya kayak gini ya. Hah? Mas gini ya, aku tuh nggak marah sama sekali, cuman aku kesel kamu ngata-ngatain aku, anak aku, keluarga aku, padahal aku nggak pernah ngusir kalian berdua kan. Emang kenapa kalau aku hanya seorang tukang parkir? Ada yang salah? Ya kalau kamu nggak mau dikata-katain, kamu tuh cari suami yang kaya gitu loh, Sin. Biar kamu nggak kerja kayak gini. Kita tuh sebenarnya kasihan sama kamu. Kok ada ya seorang perempuan mau gitu loh jadi tukang parkir kayak kamu, apalagi panas-panas, apalagi belum lagi ntar kalau udah hujan. Bener ya. banget sayang. Anak kamu tuh loh. Hah? Mikirin anak kamu itu loh. Mbak gini Kan ya, kasihan, masih kecil juga. gini ya Mbak, kamu nggak ada hak buat ngata-ngatain aku, buat nyuruh aku punya suami yang kaya. Kamu nggak ada hak. Kamu aja ngurusin keluarga kamu aja belum apa? Hah? Belum Kamu apa? nggak lihat emangnya, hah? Secara Emang- dari ekonomi kita tuh udah kecukupan. Lihat nih, suami aku udah punya mobil. Sayang, kamu pernah disuruh kerja nggak sama aku? Ya nggak pernah lah, bahkan urusan rumah tangga itu ada pembantunya, Gitu jadi ya? nggak harus aku yang ngerjain. Sayang, kamu dimanja nggak? Dimanja banget lah sama suami aku. Nih contoh, Nah. kalau cari suami tuh yang kayak gini, yang mapan, yang bertanggung jawab. Bener banget Tahu sayang. ya, kehidupan masing-masing keluarga itu kan beda-beda. Ya nggak semua harus jadi orang kaya juga kan. Kan pasti kita pernah di bawah, pernah di atas juga kan. Ya emang beda ya, tergantung perempuannya mau dibodohin atau enggak. Ya seperti kamu itulah contohnya. Maksud Kalau kamu gampang dibodohin apa ya, perempuan dibodohin? Ya kayak kamu, buktinya kamu disuruh cari uang sendiri. Sebenarnya cewek tuh nggak pantas ya cari nafkah sendiri. Seharusnya suami kamu tuh loh. Mbak gini ya, aku kasih tahu sekali lagi, suami aku tuh kerja, cari uang juga buat aku sama anak aku. Kerja apaan? Kalau emang suami kamu udah kerja, kamu tuh seharusnya nggak usah kerja. Kamu tuh tiduran di rumah sambil ngurus anak kamu itu. Bukan malah kamu ikut-ikutan kerja juga. Oh iya, katanya pepatah sih ada yang mengatakan kalau wanita itu tulang rusuk. Tapi kenapa ya kalau di sini kok menjadi tulang punggung keluarga gitu loh? Hah? Apa pepatahnya yang salah? Apa kehidupannya dia yang salah ya sayang ya? Emang salah ya kalau istri Kasian membantu banget suaminya? Hah? Salah? Ya nggak salah sih, karena suaminya itu nggak mampu buat ngidupin dan mencukupi anak istrinya. Makanya sampai-sampai istrinya itu bekerja untuk mencari nafkah dan untuk mencukupi. Beda dengan kamu sayang, kalau kamu kan serba kecukupan, jadinya kamu nggak usah kerja. Apalagi jadi tukang parkir. Kalau aku sih, ogah amit-amit ya aku disuruh jadi tukang parkir. Mas Mbak udah ya, cukup, nggak usah banding-bandingin aku sama si pacar istri kamu ini. Ini bukan pacar, ini istri ya. Ya udah,
aja, kalau gitu nggak perlu banding-bandingin dong. Lagian aku juga bukan siapa-siapa kamu. Ya udah gak usah marah. Kalau memang udah kodratnya jadi tukang parkir, tukang parkir aja. Apa yang buat kamu marah gitu loh? Sedangkan kamu tiap hari di sini. Terus Pak. Oh oke, siap. Kemudian dikasih uang 2.000. Kasian banget sih hidupnya kamu. Ya. Itu banget kamu ya cari nafkahnya. Ya iya sayang. Tapi ya oke, ini kerja aku nggak malu sama sekali karena pekerjaan aku sebagai tukang parkir. Harusnya kalian lihat aku dong, aku kan perempuan tapi aku mau bekerja. Timbang kamu, misalnya cuma minta kan. Kamu gak denger apa gimana dari tadi ya? Wanita itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Wanita itu seharusnya dimanja, diayomi dan dibahagiakan, bukan untuk dipekerjakan gitu loh. Di sini yang menjadi tulang punggung itu adalah laki-laki. Perlu digarisbawahi lagi kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu ya kamu harus banting tulang dong, mencukupi anaknya kamu, kebutuhannya kamu. Seperti aku udah ngomong berkali-kali jangan bawa-bawa anak aku. Oke, kamu nggak apa-apa ngata-ngatain aku, cuman jangan sampai bawa anak aku dong. Loh, kenyataannya kan emang kayak gitu. Kamu bekerja banting tulang buat siapa? Buat anaknya kan? Ya ngerti, cuman nggak seharusnya kayak gitu kan, punya hati nggak sih kalian? Ya udah sekarang gini, kalian cukup ngata-ngatain aku sekarang mau lanjut kerja, aku mau lanjut parkir. Kalian berdua urusi kegiatan kalian, nggak perlu ngurusi hidup aku. Kerjaan aja tuh kerjaan kamu. Kenapa kamu dari tadi berdiri di sini dan merasa tersinggung? Aku ngomong sama istriku, aku ngomong sama kamu. Ya mungkin dia malu lah yang di hadapan aku. Secara kan Gitu. mana sih cewek mana yang mau sebenarnya jadi tukang parkir kayak gitu? Masalahnya kan kalian berdua yang manggil aku kan? Emang Gak usah kapan? kegeeran lo ya. Di sini aku kan kerja, terus kalian manggil aku kan? Emang kapan kita ngomong berdua sama istri aku ya, kemudian kamu datang ngerasa tersinggung? Ya tersinggung Ya, dong, karena ada. kalian berdua kan ngomongin aku, kalian ngata-ngatain aku. Terus Iya, katanya kamu manggil, Udah makanya. kenapa kamu nggak terima, Kalau cuma tukang parkir, gak usah ngerasa tersinggung ya. Nikmati aja takdir Iya, kamu, terima aja gitu tuh. loh. Ya udah oke, sekarang aku mau lanjut kerja, kalian cukup ngata-ngatain keluarga aku. Tunggu bentar, jagain mobil aku ya. Jangan sampai kenapa-kenapa lo. Yang sampai lecet. Kalian berdua udah ngata-ngatain aku terus minta jagain mobilnya. Itu kan Loh. tugas kamu. Kan kamu tukang parkir di sini kan. Tuh, rompinya kamu itu apa tukang parkir dong enggak? Kamu ditugaskan untuk menjaga mobil. Satu tukang parkir. Udah sana. Jagain. Sana. Ya udah, buruan. Ya udah. Ya udah. Ayo sana. Udah, sana. Jagain mobil aku ya. Terlalu aja kalian berdua ya. Udah, ayo, lewat sini aja. Ayo buruan yang. Wah, terlaluan tuh si David sama istrinya. Lagian juga aku nggak pernah musik mereka berdua. Kenapa tiba-tiba mereka berdua sampai ngata-ngatain aku segitunya? Emang aku salah apa sih selama ini sama mereka? Yalah, sekarang tujuanku di sini cuma bekerja. Aku harus cari uang buat anak aku. Aku nggak perlu mikirin hal sepele kayak gini. Dia juga bawa mobil, cuman untung aja Isel tadi nggak sama aku, udah dibawa sama Mas Arga. Coba kalau Isel masih sama aku, terus denger kejadian kayak gini, dia pasti sedih, dia pasti inget ayahnya lagi kan. Ya udahlah, mending sekarang aku beli minum, sekalian aku menjemput Isel dari Mas Arga. Karena itu udah agak lama, pasti mainnya udah capek. Ya udahlah, aku jemput Isel aja. Pakai di sini aja, Gung. Mohon ini, Bos. Nah, sini dulu. Aku mau ngomong sama kamu, Gung. Ya, Bos. Gung, gimana untuk mobil yang aku mintain tolong buat dianterin ke sini sekarang? Kan istriku di sini. Nah, Iya, Bos. ini istriku kayaknya udah lagi di jalan tuh, Gung. Kelihatan nggak? Itu, Bos. Oh iya, ya udah. Terus gimana? Udah dibawa ke sini? Oh, yang R3 ini ya mobilnya? Mobilnya maksudnya, Bos? Iya. Itu, Bos. Yang bawa siapa, Gung? Si David, Bos. Oh, si David itu. Itu sebenarnya musuh, Gung, sama aku, Gung. Tapi kamu nggak bilang kan kalau aku yang beli, Gung. Dan kamu juga nggak bilang siapa-siapa kan kalau misalkan mobil itu buat Sinta. Ya, gak bilang, Bos. Kemarin aja si David sempat ngata-ngatain aku kan yang nganterin anaknya ke rumah. Sempat Dulu, yang dulu. maksudnya, Bos.
yang nganterin anaknya ke rumah, terus aku ketemu sama si David, bos. Malah si David dia ngata-ngatain. Ya udahlah Gung, nggak apa-apa Gung. Setiap perbuatan pasti ada balasan Gung. Terus respon istriku dulu gimana Gung? Kan udah sekitar 4 tahun kan? Aku ninggalin istriku. Ya respon istri bos ya kaget lah bos. Kan bos gak bilang-bilang. Ya udahlah, tapi kamu kasih kerjaan kan dia Gung? Udah kasih. Tapi gak apa-apa, aku kan udah nepatin janji kan. Aku yang pernah bilang sama kamu, aku bakalan jadi orang yang sukses, terus bakalan buat istrinya aku bahagia. Kan bos aja udah ngasih kerjaan, ngasih usaha buat aku. Tapi gini Gung, aku juga agak canggung kalau dibilang bos Gung, bilang Bagas lah. Sama kayak dulu 4 tahun lalu waktu aku nitipin Isel. Ya kan beda bos, sekarang sama yang dulu kan. Sekarang apa-apa udah dikasih bos buat ngejalanin usaha gitu. Gak usah lah Gung, panggil Bagas saja biar enak. Tapi kamu penuhin kan kebutuhan istrinya aku Gung. Sudah dipenuhi semuanya bos, apa yang dibutuhin istrinya udah saya. Tapi biar gak apa-apa dia jadi tukang parkir selama 4 tahun Gung. Sebenarnya Aku juga kasihan, tapi ya gak apa-apa demi kebaikan kan Gung. Lagian istrinya aku kan juga manja dulu Gung. Jadi ya terpaksa lah begini. Dan aku pergi keluar kan juga bukan main-main Gung. Buat masa depannya si Sel sama si Sinta istrinya aku Gung. Nah ini dia mau kesini Gung. Nah sekarang kamu mending, kamu kan belum makan, kamu pergi makan aja Gung. Nih biar dia gak tahu kan kalau ini mobilnya aku. Nanti udah aku ini ya bos, pergi dulu ya bos. Iya, Takut yaudah. ini kontaknya bos. Pegang kamu aja dah. Oke. Wah, istrinya aku tambah cantik ya meskipun pakai baju parkir, tapi wajahnya tetap oke lah. Udah 4 tahun aku gak ketemu sama dia, tapi ngomong-ngomong si Isel kemana ya? Oke lah, mending aku samperin nih, dia udah mau nyampe kayaknya dia gak ngeliatin nih sama aku. Nah kan, bener Cinta kan? Masih ingat nggak nih? Ini kan suaminya, masa lupa sih? Bener, Mas Bagas kok bisa? Ah bentar dulu, aku tanya sekarang Isel di mana dek? Enggak, ini ya datang tiba-tiba nanya Isel. Mas Bagas 4 tahun ninggal aku sama Isel. Ya kamu gak boleh marah-marah gitu dong. Aku kan buat masa depannya kamu sama Isel, makanya kan Agung udah izinin ke kamu kalau aku berangkat kerja. Terus sekarang Mas Bagas datang buat nanya Isel, Mas Bagas nggak lihat aku sekarang jadi tukang parkir. Ya aku sebelumnya minta maaf, kamu rela-relain jadi tukang parkir cuman buat memenuhi kebutuhannya si Isel. Aku minta maaf, tapi setelah ini aku janji deh, aku bakalan ya bikin kamu bahagia. Ya, tapi kenapa Mas Bagas 4 tahun bilangnya mau pulang buat... Iya sebenarnya kalau aku misalkan bilang alasan aku dengan detail ke kamu, dan aku ke Agung juga ngelarang buat ngejelasin kamu, soalnya aku gak mau bikin kamu kepikiran. Dan kalaupun aku izin sama kamu pasti mau ikut aku. Terus Isel pasti diajakin, kan aku kasihan deh, Isel gak bisa pergi jauh. Jadi aku minta maaf ya, kamu jangan marah-marah gitu dong. Aku kan Ya, aku sayangnya kaget cuma sama kamu. Masa? Ya iya, aku udah bilang ke Agung, Gung, aku pergi keluar, aku gak bakalan macem-macem karena aku sayang sama istri sama anak. Aku pergi jauh dari rumah buat kerja cuman buat istri sama anak, Gung. Dan kamu tahu sendiri kan, aku dalam waktu 2 tahun harus ngelunasin hutang yang banyak, dan sekarang kan udah lunas sayang. Ya tapi aku kaget aja Mas, kamu tiba-tiba datang Ya kan nggak nanya apa-apa, tiba-tiba langsung nanya Isel. Ya yang penting kan sekarang Apa, udah Mas? ya sekarang yang penting kan sekarang aku udah di sini deh. Lagian aku kan nggak main-main. Sekarang gini deh, Isel kemana? Apa Isel ada di sana? Isel lagi dibawa sama Mas Arga. Mas Arga itu siapa? Mas Arga teman parkir aku Mas. Oh teman parkirnya. Diajak main sama anaknya juga. Sebelumnya aku sekali lagi meminta maaf ya Dek sama kamu. Soalnya ya aku udah bikin kamu kecewa, walaupun sebenarnya alasannya masuk akal karena aku kan bayar hutang. Sekarang udah semua beres. Sekarang tinggal kita nikmatin apa jerih payahnya aku yang udah aku lakuin buat kamu sama Isel. Aku juga udah beliin mobil kok buat kamu. Mobil? Itu mobil R3 kan. Kamu gak tahu ya? R3 itu? Iya. Mas Bagas jangan bercanda deh. Itu jelas-jelas mobil si David. Dia juga sampai ngata-ngatain aku karena aku jadi jukir. Terus dia bawa mobil itu. Gini Terus ya, sekarang Mas Dek. Bagas mau ngaku-ngaku kalau itu mobil buat Cinta. Gini ya, sebenarnya aku nyuruh Agung. Nah Agung, kamu tahu sendiri kan Agung sekarang kehidupannya udah beda. Dan Agung sering ngasih uang kan ke kamu. Karena dia udah aku kasih usaha, dan aku memang sengaja gak bilang-bilang sama kamu, tapi kebutuhannya kamu udah terpenuhi. Jadi begitu deh. Iya terus? Dan mobil itu Agung yang nyuruh David. Nah makanya kan kamu tahu sendiri David gak punya mobil. Iya
aku pikir dia kehidupannya udah berbeda, Mas. Ya enggak lah. Kayak dia sampai ngata-ngatain aku karena aku jadi sebagai jupir kayak gini, terus dia juga ngata-ngatain aku karena ditinggal sama kamu. Oh, berarti David udah berani ngata-ngatain kamu? Soalnya kamu jadi jukir? Semenjak Wah, kamu juga kebangetan. ninggalin aku, dia selalu ngata-ngatain aku kok, Mas. Udahlah, mulai dari sekarang dia gak bakalan berani ngata-ngatain kamu. Emang sekarang dia kemana? Dia lagi ada kepentingan, mungkin bentar lagi kok dia pulang kok. Itu sama siapa David tuh, Dek? Itu sama istrinya, dia udah balik mungkin. Dia juga belum bayar parkirnya kok. Mau kita samperin. Tapi itu beneran gak sih mobil buat aku? Kamu jangan bohongin aku dua kali. Ya beneran lah. Aku ngapain bohong kayak gini ke kamu? Emang apa untungnya lagi? Kamu kan udah istrinya aku. Kamu tahu mobil ini juga punya aku, Dek. Mobil ini? Ya iyalah. Kamu kerja apa sebenarnya kok bisa tiba-tiba jadi? Ya kan nasib orang nggak ada yang tahu, Dek. Jadi aku ya punya usaha lah intinya. Nanti aku jelasin di rumah. Sekarang aku pengen ngasih pelajaran sama si David. Itu istrinya ya? Iya, dia istrinya. Tapi kamu ini yakin nggak bakal ninggalin aku lagi? Kalau kamu mau ninggalin aku lagi ya udah, Mas. Ya enggak lah, ngapain aku ninggalin kamu lagi. Yaudah deh, mending sebelum aku ke Isel, mending kita samperin si David sama istrinya. Emang kebangetan. Kalau misalkan dia gak dikasih pelajaran, dia malah nyakitin kamu terus. Tapi mulai sekarang, kan aku udah di sampingnya kamu terus. Jadi aku minta maaf ya, sayang. Ini sampai hujan-hujanan kayak gini, kamu jadi tukang parkir. Yaudah deh, abis ini si David nggak bakal ngata-ngatain aku lagi? ya aku yakin lah, kalau dia berani ngata-ngatain ya udah, nggak aku kasih bonus dia. Soalnya kan siapapun orang yang mau mengantarkan mobil itu dan mencarikan mobil itu, maksudnya beli mobil, bantuin aku buat cari mobil, aku bakalan kasih uang bonus ke dia. Ternyata si David kan Agung tadi. Berarti dia pura-pura kaya dong? Ya iyalah, yaudah kita samperin aja yuk. Iya dong. Belum datang. Iya, lama banget. Mana nih udah? Loh, Wah, nggak bener becus itu banget parkir. tuh ya. Mobil kita nggak dijagain berarti dari tadi ya. Awas aja kalau dia minta uang sama kita, udah nggak usah dikasih nih kalau kayak gini. Ngapain masih kasih sama Sinta itu tuh apa? Dit, Apa? maksud kamu apa? Loh, Ini siapa lagi? ini sayang. Suaminya yang tukang parkir. Oh, ini suaminya Sinta. Iya. Duh. Istriku bilang selama 4 tahun dia ditinggal sama aku, katanya dikata-katain. Emang sama kenapa? kamu. Dan sekarang kamu kesini cuma buat ngata-ngatain dia soalnya jadi jukir, kan? Iya. Mobil yang kamu pakai ini mobilnya aku, Fit. Hah? Ini Mobilnya hadiah kamu? buat istrinya aku. Gak usah ngimpi kamu. Hah? Iya. Kamu udah berapa tahun ninggalin dia? Hah? Sekarang kamu mau bilang kalau kamu udah sukses, udah bisa beli mobil. Iya. Gak usah. Hah? Nggak masuk akal banget orang ini ya, datang-datang ngaku-ngaku punya mobil kita. Seharusnya Apa kamu nggak waras kamu, Mas? malu ya, ninggalin anak istrinya kamu di sini. Kamu gak tahu alasannya, kamu gak usah sok-sok. Alah, ngapain aku harus tahu? Ini masalah keluarganya aku, kamu gak usah ikut-ikut. Lagian Mbak ini siapa? Oh Mbak, istrinya. Ini istrinya aku. Oh, istrinya Kenapa? kamu. Kenapa? Ya enggak apa-apa, cocok banget soalnya. Kalau kamu ngerasa tersinggung, seharusnya kamu gak usah ninggalin nih istrinya kamu ya. Di sini menjadi tulang punggung itu kamu, jangan dia. Kasihan dong istrinya kamu. Mas, di mana sih tanggung jawab kamu sebagai suaminya? Ngebiarin istrinya kerja kayak gini, kena panas, kena hujan, bawa anak lagi. Nggak udah cukup ya? Posisinya dulu gak seperti ini, karena aku dulu terlilit banyak hutang. Dan sekarang aku mau ngebalas, karena istrinya aku sampai buat istrinya aku bekerja, dan ini balasannya sekarang. Balasan apa? Hah? Ya, kamu ngaku mobil aku. Ya. Beli kamu buat istrinya kamu. Ya, hah? Gak usah ngarang cerita deh. Nah enggak, ini loh, kita kan nggak pernah musik kehidupan kalian. Kenapa sih kalian selalu musik kehidupan aku? Kita tuh bertetangga, jadi kamu harus jaga sikap biar kita gak bertengkar terus. Dan aku harusnya kamu juga ada rasa empatinya, karena kita tinggalin sendiri bareng sama anak. Biasa kalau orang miskin tuh ya, ngomong dikit tersinggung, ngomong dikit tersinggung. Makanya jangan jadi orang miskin supaya gak terlalu tersinggung, tau nggak? Sekarang aku udah gak jadi orang miskin lagi. Dan aku udah nepatin janjinya aku. Kamu bisa bilang deh, tanya ke Agung kalau gak percaya. Agung kan itu dari dulu temennya kamu. Wah pasti udah kong kali kong. Ya. Mas, kayaknya kita percuma deh ngomong sama mereka berdua nggak bakalan percaya. Mau percaya bagaimana? Sedangkan kamu tetap disuruh kerja jadi jukir kayak gini. Ya kan tadi suami aku udah ngejelasin, kalian nggak dengar. Sekarang aku tanya deh,
kan istrinya aku yang jadi jukir. Jadi kenapa kalian yang Ya enggak, kan aku kasihan banget gitu loh. Cewek-cewek masa iya sih jadi sekarang tukang nggak usah kasihan parkir. sama orang lain. Sekarang pikirin hidupnya kalian. Apa kalian udah lebih baik hidupnya dari aku? Menurut Hah? kamu, apa yang kamu lihat? Hah? Ya. Tuh tanyain sama istrinya kamu. Aku gak pernah mempekerjakan istri aku. Karena aku udah tahu wanita itu tulang rusuk yang perlu dimanja, disayang, Tapi ya, sayang. Nah, sekarang Kalau laki-laki kayak gini nggak bertanggung jawab ya mau gimana lagi, ha? Nggak Ya, pantas meskipun ya, tulang dibilang rusuk dijadikan laki-laki. tulang punggung. ini kebangetan. Berarti kamu selama 4 tahun ditinggalin aku, kamu diperlakukan seperti ini. Aku kan udah cerita semua sama kamu. Mereka berdua selalu ngusik kehidupan aku. Aku bukan Nggak usah takut ya. kekasaran kayak gini loh. Kamu jangan macem-macem ya sama suami aku. Tadi suami kamu ngasarin suami aku. Sekarang gini deh, seandainya istrinya kamu aku perlakukan seperti itu, kira-kira kamu mau nggak? Kamu terima nggak kira-kira? Hah? Seandainya. Gos. Gak usah Aku kata-kata mau seandainya. nanya deh sama kamu, Fit. Apa sih yang kamu irikan dari aku, Fit? Dan kalau memang aku pernah punya salah, apa salahnya aku? Sehingga kamu ngata-ngatain ya istrinya aku yang jadi jukir buat nafkain Sayang, anaknya aku. menurut kamu yang harus diirikan itu apa dari dia? Hah? Gak ada kan? Iya. Sedangkan kita selalu di atas, iya kan? Sedangkan kehidupan kita udah bahagia banget dengan kecukupan ekonomi. Oh, kalian bahagia, kehidupan ekonominya kalian cukup, kalian bahagia. Tapi kalian ngata-ngatain orang lain. Kalian senang ya? Senang sekali, aku merendahkan kalian berdua. Kamu tuh emang pantas digituin, direndahin supaya kamu tuh berkembang gitu loh. Tapi kan nggak dengan cara Dan yang kamu lain. tahu sebagai laki-laki. Mas, udah dong cukup dari tadi. Kamu nggak mau dikasarin, tapi kamu ngasarin suami aku ya. Kamu lihat deh kelakuan suaminya kamu. Itu baik apa enggak? Kenapa? Dan Kan aku juga pantas aja Lo suami nggak- aku kayak gitu sama Kalian kamu. Oh, sama pantes. deh sikapnya suami istri. Apa sih banget? Makanya jangan jadi orang yang rendahan biar gak direndahin terus. Sayang, Emang orang rendahan selalu dikata-katain kayak gitu. Iya, kayak kamu itu dah. sayang habis banget ya kita Iya. bakal di sini. Hah? Gak di rumah, gak di sini ketemu sama orang miskin. Aku tuh pengennya becek-becek pasangan miskin nih, sayang. kamu sekarang bolehlah sikapnya seenaknya kalian, tapi sebentar lagi kalau kalian sudah tahu dan apa yang aku katakan itu benar semua, kalian bakal malu sendiri. Dan aku juga tahu persis, orang istriku juga bilang kalian juga gak punya mobil di rumahnya, terus tiba-tiba datang ke sini ngata-ngatain istri aku karena kalian naik mobil. Enggak, nih orang sok tahu banget ya. Loh bukan sok tahu, karena aku memang bener. Lah kalau misalkan aku gak bener ngapain? Aku kan cari malu sendiri. Sekarang pikir pakai akal sehat deh. Kalau misalkan ini memang bener bukan mobilnya aku, ya ngapain? Dan untungnya buat aku apa? Gas. Pulang-pulang dari perantauan bukannya pikirannya sehat malah gak waras kayak gini. Ya. Bukannya kamu yang bohong, bukan suami aku yang nggak waras. Hah? Bohong? Kenapa aku bohong? Hah? Ya sekarang kamu bilang aku Mobil mah beli 2 aku bisa, tau nggak? Orang kalau biasanya sombong seperti ini biasanya gak ada apa-apanya dan cuman gaya aja dan omongan yang dikedepankan. Masalah harta mungkin ya dia bukan tandingannya sekarang. Aku gak mau sombong sebenarnya, tapi karena perlakuan kalian seperti ini ya gak apa-apa lah. Sekalian biar kalian gak seperti itu lagi sama orang lain. Karena kalau kalian dibiarkan, kalian tambah seenaknya, kayak gak ada orang yang lebih berharga gitu daripada kalian. Bisa-bisanya ya aku punya tangga kayak gini. Hah? Iya, aku dari tadi Deket bikin gitu pusing loh. aja dengerin omongan Udah pasangan ya. ini. Kamu dengernya lebih pusing, aku malah tambah enak melihat kalian berdua. Sebenarnya aku kalau misalkan mobil ini gak dibawa kalian, aku gak mau nyapa kamu, Fit. Karena kamu dari dulu udah gak pernah baik sama aku. Padahal aku gak pernah punya salah apa-apa sama kamu. Dan yang aku gak terima sekarang, kenapa kamu selama 4 tahun kamu ngerendahkan istrinya aku, ha? Ngaduh. Ya jelas, soalnya aku kan suaminya. Kalau kamu mau istri kamu nggak direndahin, istri kamu nggak usah disuruh kerja gitulah, disuruh di rumah aja ngurusin anak, uangnya ditransfer yang cukup, bukan malah kayak gini. Gini ya Mbak, aku nggak pernah sama sekali disuruh kerja sama suami aku. Cuman ya aku pengen kerja aja sendiri. Alah, kamu nggak usah alasan, kamu bekerja biar mencukupi anak kamu kan? Sayang, aku harus terus terang nih sama suaminya. Kamu jujur ya. Kalau kamu gak punya nasi, kamu ngemis-ngemis ke rumah, tahu nggak? Minta sepiring nasi buat anaknya kamu. Aku gak percaya, soalnya aku ada orang kepercayaan. Aku Seharusnya bilang, kamu berterima kasih sama aku, ya. Bertetangga sama orang kaya.
bisa menolong anak istrinya kamu itu? Mas cukup ya, kamu udah cukup banyak berbohong ya sama Mas Bagas ya. Sekarang bakalan aku buktikan sama kalian berdua. Nah, ini Agung udah datang. Gung siapa? Ya. Kamu itu. Oh, urusin tuh istrinya kamu. Kamu. Bantuin kayak Udah, apa kamu kek? diem ya. Bos, saya barusan. Dia tuh siapa sih? Ternyata ada di sini. Ya udah saya bawa ke mana? Oh iya Gung, nggak apa-apa Gung. Ya, Fit. Kunci mobilnya mana? Ini bos. Kunci mobil. Aku dari tadi nungguin kamu, Gung. Ya udah, Tahu kunci nggak? mobilnya mana dulu? Ya di sana lah. Nah kan, sekarang aku tanya, mobil ini punya siapa Gung? Jangan bilang kalau dia tuh yang beli, ya. Sebenarnya gini, Fit. Kamu dulu ngehina Bagas ya, bosnya aku sekarang. Karena kerja keluar kota. Tapi Emang sekarang, iya? Tapi sekarang yang beli mobil ini ya bosnya aku. Nih, Bagas. kamu lihat juga, ini HRV, ini juga punya aku. Dan mobil ini buat istrinya aku. Malah kamu buat gaya-gayaan. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Nanti nyambil. Udah sayang, kamu gak usah deket-deket perempuan ini. Kamu udah tahu sendiri kan, mobil ini punya siapa, ha? Dari tadi gaya-gayaan. Loh, kenapa gak jawab sekarang? Malu mungkin Mas. Berarti nih benar di Udah Gung, Kamu kurang jelas aku ngomong, ha? aku bilangin ya sama kamu Fit. Kamu bilang istrinya aku sampai ngemis-ngemis. Kebutuhan istrinya aku udah aku penuhin. Dan itu lewat Agung. Dan kamu gak usah ngada-ngada deh kalau ngomong. Kamu harusnya ada rasa kasihan, ada rasa simpatinya ke orang lain, Fit, kalau lagi kesusahan. Istrinya aku ini lagi berusaha buat nafkahin anaknya aku. Jadi aku minta tolong deh, lain kali jangan seperti itu. Apalagi kita kan hidup bertetangga. Harusnya kalau kamu baik-baik sama tetangga, Fit. Karena kalau ada masalah bukan orang yang jauh yang bakalan nolong, pasti tetangga sendiri. Kalau sikap kamu sudah gak baik sama tetangga, maka jangan harap tetangga bakalan baik sama kalian berdua. Bener tuh yang. Ya, masalahnya aku nggak pernah musik mereka Mas, tapi mereka selalu musik aku. 4 tahun ya istrinya aku kalian kata-katain. Setelah ini kalian bakalan aku urus lagi ya. Kalian jangan harap bakalan tenang habis ini. Aku minta maaf, guys. Gak ada maaf-maaf sekarang. Udah, uangnya 5 juta. Kamu kan minta upah buat ini. Udah gak usah dikasih lagi Gung. Terserah dia mau ngapain sekarang, aku udah gak peduli lagi. Enggak, uangnya bos yang kemarin saya kan sudah bilang. David minta 5 juta buat ini bosnya. Uangnya udah dipakai, gue masa mau dikira lagi, Gung. Ya kalau misalkan gak kamu balikin ya, kamu tahu sendiri resikonya. Sisanya Mulai dari sekarang Nggak mending ada kamu lah. cabut aja deh, aku gak mau berurusan lagi sama kalian berdua. Daripada aku tambah marah. ya, tapi Dan perlu kalian ingat juga satu hal. Perbuatan kalian selama 4 tahun ke istri dan anaknya aku, kalian harus balas juga. ya aku minta maaf ya, guys. Dan kalian harus bertanggung jawab. Ya, jangan gitu juga dong, guys. Kita kan tetangga sih. Aku minta Ya maaf. Mas, aku nggak mau lihat mereka berdua Mas, aku udah sakit cabut. di kata-katain mereka berdua. Setelah ini kalian bakalan berurusan sama aku lagi ya. Cabut kalian. Ini awas uangnya 5 juta nggak dia beli. Sin, aku minta maaf banget ya, soalnya aku ngasih kerjaan buat kamu yang nggak cocok sih. Tapi aku yang nggak ada lagi buat ngasih kamu kerja sih, cuma ini satu-satunya sih. Ya nggak apa-apa Mas, aku malah mau berterima kasih sama kamu karena kamu udah bantu aku selama ini. Aku juga minta maaf ya guys, soalnya ini nggak cocok bos, Bagas kita kamu. Ya udah deh, kalau begitu kita pulang aja Gung. Oh ya sayang, kita langsung ke Isel aja ya. Ya udah, kita sudah jemput ya. Ya udah yuk. Gung, kamu bawa yang ini ya. Oke, ya udah. Sayang. Ini aku jadi tukang parkir. Oh ya enggak, buka dong bajunya. Masa mau jadi tukang parkir terus? Ya udah.